Jadi kami juga tidak pernah tahu secara resmi mengenai kegiatan saksi ini, kegiatan terdakwa sewaktu di Filipina. Karena ada isunya beliau itu di Filipina malah jadi teroris ISIS katanya. Jadi mohon sewaktu saksi menjabat tertinggi di TNI, apakah tahu mengenai kegiatan daripada terdakwa di Filipina? Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf ini penjelasannya agak panjang. Yang pertama kali saya memberikan penjelasan bahwa kita bersyukur bahwa kita di negara kesatuan Indonesia, negara kepulauan terbesar, panjangnya itu seperempat dunia. Kita mempunyai 3 alur laut kepulauan Indonesia, di mana kita negara kepulauan terbesar di dunia dan satu-satunya di dunia yang mempunyai alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia itu adalah tempat lorong yang membelah kepulauan Indonesia yang bisa dilewati oleh kapal-kapal apapun juga, baik kapal sipil maupun kapal militer, dengan bahasa lain lintas damai. Nah, inilah ke profesionalisme Angkatan Laut, bahwa selama ini Angkatan Laut bisa menjaga Nusantara dan bisa menjaga Angki 1, ada 2, Angki 3. Kenapa saya sampaikan demikian? Yang mempunyai kekhususan adalah Angki 1. Angki 1 ini adalah lintas damai terpadat di dunia. Sehari bisa 400 kapal. Kenapa saya katakan ini? Karena 3 Angki inilah nanti bisa menentukan kedaulatan negara itu utuh atau tidak. Mengapa demikian? Karena selama ini pernah terjadi perompakan. Tahunnya saya lupa, tetapi saya ingat kemarin kapalnya adalah Kolonel Laut Taufik Rahman, dan berhasil. Nah, ini menandakan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kita sama-sama mendengar ada perompakan dalam tersebut. Sehingga inilah profesionalisme TNI Angkatan Laut kelas dunia. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Saya sedikit akan keluar di Somalia. Di Somalia itu sekitar tahun 2011 sampai perompakan tiap saat ada, kemudian sampai ada resolusi PBB 1976 tahun 2011 yang diaklamasikan oleh ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB secara aklamasi, yang isinya adalah menghimbau kepada negara-negara atau organisasi yang pernah terdampak dari perompakan untuk melakukan pengejaran atau penangkapan atau pengadilan. Jadi PBB meminta itu. Kedua, PBB juga mengatakan bahwa organisasi maupun kapal-kapal yang lewat di sana itu memberlakukan hukum perompak tersebut berdasarkan hukum negara masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah menghimbau kepada kapal-kapal atau organisasi yang lewat menggunakan upaya semaksimal mungkin, termasuk mengizinkan kapal militer dan pesawat militer. Ini menandakan bahwa kedaulatan Somalia tidak ada. Itu yang saya katakan tadi, Angki 1, Angki 2 itu bisa dijaga Angkatan sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu ada gambaran waktu itu ada kapal yang ditahan oleh perompak kapal Indonesia. Nanti saya kalau ingat saya sampaikan. Disitulah maka Presiden Republik Indonesia atau pemerintah Indonesia melaksanakan apa yang dikatakan oleh resolusi PBB, yaitu berusaha untuk menangkap perompak, membebaskan, bahkan menggunakan kapal perang pun bisa. Dan ini dilakukan 2011 dengan, saya kalau tidak salah, ini adalah Satgas Merah Putih. Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Kolonel Taikur Rahman lagi. Di dalam kapal ada pasukan khusus marinir, ada Pasca, ada Kopassus. Berangkat 2 frigate, berarti kapal perang frigate, kemudian 1 LPD Banjarmasin, kapalnya bisa buat banyak orang. Kemudian ada Cruiser, bahkan ada helikopter. Kita ingat pada saat itu SBY ditanyain kayak orang bunuh aja, tidak jawab. Tetapi karena itulah tidak ada di negara manapun juga membeberkan operasi militer kepada publik.
Kemudian kembali ke tanah air. Saya masih ingat di Kolin Lamil di sini Presiden SBY sendiri yang menjemput dan mengatakan kepada para perwira bintara Tamtama saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mengapa demikian? Satu, operasi jauh di tanah air. Yang kedua, dengan jarak orang. Yang ketiga, penuh dengan ketidakpastian. Kemudian kritis dan perkembangan tentang intelijen berubah-ubah. Saya menjelaskan ini betapa pentingnya kedaulatan suatu negara. Kemudian pada 2016 medio Maret terjadilah perompakan kapal Takut Charles, di mana 10 penculik ditahan. Saya dapat laporan dari Kepala Badan Intelijen Strategis tentang ini. Kemudian saat melakukan Presiden, barulah media menyampaikan. Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada saya untuk melakukan negosiasi apapun yang dilakukan untuk membebaskan sandera. Sebagai Panglima TNI, saya hanya bisa menjawab siap kerjakan. Itulah yang dinamakan operasi intelijen strategis. Jadi operasi intelijen strategis, operasi yang langsung dipimpin oleh kepala negara. Permasalahannya adalah kejadian ini ada di Laut Damai juga seperti Ark Indonesia, tapi Filipina punya. Dan perampokan ini tidak begitu sering, hanya yang kena kapal-kapal Indonesia, sehingga PBB tidak mengeluarkan resolusi PBB. Dengan demikian itu masih wilayah dan pemerintah Filipina masih sanggup untuk mengatasinya. Dengan demikian maka karena perintah saya lakukan, tetapi tidak bisa saya mengirimkan prajurit-prajurit militer ke Filipina. Berdasarkan itu saya perintahkan Kepala Badan Intelijen Strategis yang pada saat itu Mayor Jenderal TNI Yaya Sudrajat untuk mencari menyeleksi biodata-data orang-orang yang bisa ditugaskan, tetapi bukan militer, purnawira boleh. Sehingga beberapa hari kemudian dia lapor kepada saya menemukan orang adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain. Saya tanya kenapa kamu pilih ini? Karena pada saat beliau berpangkat Brigjen Jabatan Kepala Staf Divisi Informasi 1 Kostrat, beliau pernah menjadi komandan kepentingan perdamaian antara Moro waktu dekat transatlantis dengan Filipina dan berhasil. Untuk itu saya katakan saya setuju dengan nama itu, silakan adakan pendekatan untuk bisa komunikasi. Saya ingat waktu itu tanggal 31 Maret 2016, Majen TNI Yaya Sudrajat minta izin dengan saya bersama-sama dengan Letjen TNI Safril Mahyudin, Dirjen TNI, dengan alasan sama-sama orang Padang. Maaf ini saya menjawabkan dari sama-sama orang Padang dengan mudah. Singkatnya berangkat ke sana menyampaikan maksud dan tujuannya, dan suatu hal yang mengharukan, maaf yang mulia, bahwa Majen Purnawirawan Kiflan Zain katakan ini Nusantara bangsa, saya siap. Dan jawabannya adalah sekarang pun saya siap, lapor ke Panglima TNI, saya akan berangkat ke sana untuk rakyat, bangsa dan negara. Singkatnya beliau berangkat ke sana, tentunya dengan koordinasi Angkatan Bersenjata Filipina, kemudian intelijen Filipina, dan atas pertahanan maupun asal militer Kementerian Luar Negeri, sehingga beliau singkat berhasil masuk dan bersama-sama dengan Nur Musyari. Operasi sana adalah operasi intelijen, sehingga tanpa administrasi, tanpa catatan, tanpa dokumentasi. Semua perintah hanya secara lisan dan bertanggung jawab kepada saya pribadi lewat Kepala Badan Intelijen Strategis. Operasi pembebasan tidak bisa sampai biarkan operasinya, tetapi jelas harus dengan penekanan-penekanan. Pada saat itu Nur Musyari sudah bukan lagi berseberangan dengan pemerintah Filipina, bahkan dia adalah teman akrabnya Presiden Duterte. Dengan singkat, kemudian 10 ABK tersebut bisa dibebaskan. Sedangkan kalau yang mulia melihat, saya hanya mendampingi Menteri Luar Negeri. Saya diperintahkan menyampaikan press release, saya bilang Bapak, saya tidak kapasitas itu. Yang kapasitas dalam Menteri Luar Negeri, kita mau berdiri dampingi. Nah, tetapi masih ada lagi penculikan-penculikan.
Kemudian saya dipanggil lagi oleh Presiden. Karena saya kalau menghadap Presiden pasti saya buat lengkap-lengkap. Dari panggil lagi Presiden bahwa Panglima bagaimana upayakan supaya tidak ada lagi penculikan. Siap, saya laksanakan. Singkat kata saya tidak bisa menjelaskan ini operasinya, tetapi Pak Kiflan dari sana kalau dilihat di Kiwan ada beliau memakai senjata dengan pakaian ini bersama-sama dengan pasukan non-Muslim, dan yang mulia mungkin monitor di TV tidak ada lagi penculikan setelah kali itu sampai dengan saya pensiun. Waktu itu operasi dipimpin di Badan Intelijen Strategis oleh Majen TNI Yai Sudrajat, kemudian beliau pindah menjadi Sekjen Menko Polhukam digantikan oleh Majen TNI Hartono, dan Pak Kiflan masih di sana. Dan yang mulia untuk ketahui, beliau adalah sudah orang sipil, sudah purnawirawan, sudah tua, kemudian berangkat ke sana sendirian, tidak ada kepastian, kemudian sangat rawan terhadap kematian, kemudian situasi intelijen berubah-ubah, dan di sana sendirian dari tengah-tengah bersama Nur ini yang saya katakan bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan negara kesatuan Indonesia berhutang kepada terdakwa. Saya ulangi bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan negara berhutang kepada terdakwa. Inilah mengapa saya mau ke sini, karena saya punya kewajiban. Tetapi saya tidak bisa mengungkap semuanya karena tidak ada operasi intelijen strategis. Menurut saya disumpah, karena saya punya sumpah prajurit juga. Mohon maaf, ada detailnya, biaya, kemudian apa yang dilakukan, saya tidak bisa menyampaikan. Terima kasih.